warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimin ulama, para guru, para kiai yang begitu banyak hadir, terutama para asatidz dari FS3G, Forum Silaturahmi Sholat Subuh Gabungan Kota Bekasi, yaitu ada Ketua FS3G Al-Mukarram Ayahanda Ustadz Haji Nanang Pramana, dan sekjennya yang udah gak asing lagi Al-Mukarram Al-Ustadz akhirnya Haji Ahmad Maulana Sanin, yang sama kita hormati segenap para guru-guru yang lainnya. Ada Imam Besar Haji Ahmad Nasiruddin, dan juga hadir tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Jatiasi dan Bapak Lurah Kelurahan Jatisari, ya, dan segenap teman-teman tim ofisial dari FS3G yang sudah melaksanakan streaming pagi hari ini melalui channel YouTube yang ada di sini. Silakan di like, share, dan subscribe, dan jangan lupa ya tombol loncengnya dipencet biar dapat notifikasinya. Dan segenap jamaah, para ibu bapak hadirin, terkhusus bil khusus Sahibul Bait nih, yaitu pengurus DKM Masjid Jami Nurul Huda beserta seluruh para panitia pembangunan Masjid Jami Nurul Huda ini. Insyaallah mudah-mudahan di pagi yang hari ini, pagi yang cerah, kumpul kita, hadir kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, dan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mempersingkat waktu karena tadi Sekjen FS3G sudah bisik-bisik melalui tim Halo bahwa jangan banyak-banyak, ini mah namanya kultum. Jadi kultum itu enggak banyak, karena kultum kuliah tunggu makan, karena pagi hari ini belum sarapan semua. Izin Pak Samad, saya menyampaikan bukan ceramah ini mah, karena di sini banyak banget kiai. Jadi kalau kiai diceramain sama kiai enggak mantep. Jadi kalau ngasinin garemin air laut enggak pantas. Maka hari ini kita sama-sama muhadharah, kita sama-sama latihan pidato, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Allah bilang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melaksanakan hijrah serta orang-orang yang melaksanakan jihad di jalan Allah, baik dengan harta mereka maupun jiwa mereka, a'zamu darajatan 'indallah, itu lebih tinggi derajatnya, lebih agung derajatnya di sisi Allah, dan mereka adalah tergolong orang-orang yang beruntung. Hari ini momentum tahun baru Hijriah, momentum bulan baru, tahun baru,
merupakan salah satu momentum buat kita semua sebagai umat Islam, bahwa peristiwa hijrah yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Rasulullah beserta sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Sebelumnya sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, Makkah sudah gak aman. Ya Rasul, di kota Makkah ini kita selalu dinyinyirin. Di kota Makkah ini kita selalu dibully, dikatai, dihina, diteror, baik mental maupun fisik. Alangkah baiknya kalau kita berangkat hijrah ke Madinah." Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, belum waktunya dan belum ada perintah dari Allah melaksanakan hijrah." Maka setelah turun perintah hijrah, Rasulullah berpidato di hadapan para sahabat. Apa kata Rasul? "Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka kalian siap-siaplah berangkat lebih dulu ke Madinah." Sahabat yang lain nanya, "Ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan?" "Saya belakangan." "Kok belakangan ya Rasul? Enakan juga bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan enak, ongkos irit." Apa kata Rasulullah? "Kalau bareng-bareng terus kita gak bakal aman." Kenapa? Karena target mereka kafir Quraisy ingin membunuh saya. Kalau bareng-bareng terus kalian gak bakal aman. Kita dikejar-kejar terus. Kalian berangkat lebih dulu saja ke Mekah, ke Madinah. Biarin Mekah bahaya, saya tetap di Mekah yang mereka cari menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Dari model seperti ini udah paham kita bahwa Rasulullah mengepentingkan kepentingan umat. Maka Allah nyatakan orang-orang beriman itu yang melaksanakan hijrah. Kita pengen hijrah dari Makkah ke Madinah yang dilakukan Rasul, hijrah fisik. Tapi kita pengen hijrah mental, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik, supaya ada perubahan dalam diri kita. Artinya tahun baru ini harus menjadi tahun perubahan. Tahun 2024 harus menjadi tahun perubahan. Untuk apa? Untuk kepentingan umat dan bangsa kita. Ini bukan kampanye, tapi orang gerempet. Artinya apa? Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah beserta seluruh umat Islam disambut di Madinah dengan kaum Ansor, diiringi dengan lagu nyanyian bacaan Thala'al badru alaina hadra bil dufuk, dengan dufuk ditabuhnya tuh, Masya Allah, harum mereka orang-orang Ansor. Maka hadrah ini artinya menghadirkan. Maka ketika kita mahalul qiyam, anak hadrah luar biasa bang. Ketika baca marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Luar biasa anak hadrah yang megang bass, bertahu pegang bongat, wah Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Maka anak hadrah jangan macam-macam sama anak hadrah. Apa itu hadrah? Hadrah artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah ketika mahalul qiyam hadir di tengah-tengah kita. Maka kalau ibu punya anak perawan, ditemenin sama anak hadrah, kasih aja. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama anak hadrah. Tahu sendiri kapalan semua tangannya, melintir ukuran. Nih hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Apa yang dibangun pertama kali di Madinah oleh Rasul setelah sampai di Madinah? Bukannya mall, bukan apartemen, bukannya kereta cepat yang sampai sekarang nggak kelar-kelar. Bukan rusunawa, bukan jalan tol. Tapi yang beliau bangun di Madinah adalah masjid. Kenapa masjid? Karena masjid simbol demokrasi umat. Hari ini kita akan saksikan bersama peletakan batu pertama akan direhab habis ini Masjidul Huda. Udah disaksikan Pak Camat, Pak Lurah. Insya Allah kalau udah Camat datang, Lurah datang, pembangunan lancar. Alhamdulillah. Karena mereka berdua yang punya kebijakan. Tanda tangannya proposal bawa ke saya tanda tangan, saya kucurkan anggaran. Insya Allah panitia aman, tenang. Udah ada Pak Camat. Ini bukannya lagi memang lagi mau minta. Panitia ada takut barangkali saya yang ngomong percaya.
merupakan salah satu masjid yang dibangun Rasulullah adalah Masjid Quba. Di masjid bukan hanya tempat kita ibadah, sholat, zikir, bukan. Tapi Rasulullah bangun masjid itu dengan apa? Dengan bukan hanya dari tempat ibadah, tapi Rasulullah bangun masjid untuk tempat diskusi, tempat mencari ilmu, tempat kita bertukar pikiran, tempat Rasulullah mengatur strategi melawan kawan, melawan. Maka hari ini insya Allah dengan orang-orang yang beriman, kita adalah orang yang beriman yang melaksanakan hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Hijrah berubah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Hijrah tahun kemarin mungkin rada malas sama ngaji, tahun ini rada getol. Tahun kemarin rada pelit sama pembangunan masjid, tahun ini rada locer. Jangan pelit, jangan medit, jangan korek. Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, nanti akan dibangunkan masjid di dalam surga. Percaya? Mati dulu. Makanya hari ini kita saksikan nanti peletakan batu pertama dengan anggaran alhamdulillah kalau saya lihat udah banyak 1,2 M, buang 1,2 M, ramping udah ini mah, tinggal nambahin doang kita nyicil. Nah, kerjaan apapun yang berat kalau kita rame-rame enteng bang, bener ya. Kerjaan berat apapun kalau rame-rame jadi enteng. Masing-masing sesuai kemampuannya. Melaksanakan hijrah, berbuat kebaikan untuk melaksanakan apa? Jihad di jalan Allah dengan harta. Dulu Nabi Allah Sulaiman mau mobilisasi massa, Pak. Nabi Sulaiman mau mobilisasi massa, ngumpul semuanya, datang semuanya tuh, umatnya sampai binatang nyumbang juga, luar biasa. Datang gajah nyumbang kebo, orang tanggung kebo datang nyumbang kambing. Kambing gak mau ngalah, datang nyumbang ayam. Ayam datang nyumbang burung. Burung kagak mau ngalah, datang dia burung nyumbang belalang. Belalang kagak mau ngalah, nyumbang semut. Akhirnya semuanya nyumbang. Diskusilah ini antara gajah dengan belalang. Hei belalang, sumbangan lu kecil amat. Semut, gua nih sumbangan gua gede. Gajah sumbangannya kebo. Melihat Nabi Sulaiman lihat begitu, akhirnya gajah ditegur sama Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hei gajah, al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau gajah nyumbang kebo wajar. Kenapa? Gajah gede, sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut wajar. Kenapa? Karena belalang kecil sumbangannya kecil. Yang gak wajar datang gajah nyumbang semut. Benar kan bang? Duit banyak, harta banyak, rumah cakep, pangkat tinggi, datang proposal pembangunan masjid, masih celeng goceng, sial, bakalan tuh orang kaya. Luar biasa, semua berjuang sesuai kemampuan. Ustaz, saya kagak punya duit ini buat membangun masjid. Bagaimana saya bisanya tenaga doang? Bantu dengan tenaga. Ustaz, tenaga nggak bisa, saya repot kerjaan banyak. Bantunya bisa pemikiran doang. Ini bantuin dengan pemikiran. Ustaz, saya orang bego, emang agak sekolah, saya orang goblok, nggak bisa ya pemikiran kali. Saya mau bantuin doa aja. Doa bantuin. Ustaz, bantu doa juga nggak bisa saya. Udah bantuin diem aja. Udah kagak bantuin duit, tenaga kagak, pikiran kagak, doa kagak, ngomong mulu ngomong kerjaannya. Salah itu lo begitu, salah lo begitu. Yang benar bagaimana? Juga bingung. Ini yang model begini bang, ribut-ribut doang. Manusia makro nih orang. Makanya kita gak pengen berjuang jihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa kita. Maka hari ini kita buktiin bahwa kita pengen ada perubahan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita semua mensyukuri nikmat dari Allah, nikmat kesempatan tahun baru dan bulan baru. Dan insya Allah selain kita bertasyakur, kita juga bertafakur, introspeksi sudah sejauh mana ibadah yang kita jalanin. Karena kita semuanya ini bakalan gak kekal di dunia, kita bakal pindah, bener bang?
Mumpung ada kesempatan dikasih nikmat panjang umur, manfaatin. Karena kita semua pengen pulang. Pulang itu supaya bawa bekal. Bekal yang baik adalah ketakwaan kita. Kalau sekarang kita dikasih nikmat kesempatan, diberikan bulan baru, tahun baru, masih kita jalanin, tapi perubahan diri kita nggak ada. Mengaji rada bagan, kumpul di pengajian rada ogah, bisanya nyinyir doang, nyinyir belum ngatain. Ya bang, ada yang modelnya begitu. Kenapa? Karena kita butuh apa, dan yakin bahwa kita pasti bakal pulang ke rahmatullah. Nih kita semua kan lagi nyari bekal. Cuma kan kita kalau nyari bekal yang banyak. Supaya apa? Supaya husnul khotimah, itu doang. Orang yang pintar, orang yang berhasil itu orang yang dapat husnul khotimah. Maka kita lagi nyari buat bekal husnul khotimah. Ini semuanya kita nggak tahu, Pak. Apalagi sekarang ini namanya kematian gampang banget mati. Apalagi yang muda-muda lagi ngetren ini, baik-baik Pak. Yang muda pada berangkat duluan. Ya begitu namanya mati, misteri, kita nggak tahu Bang. Misteri emang begitu. Kadang ada orang udah pengen banget mati, mati. Udah jadi kembang balai, dibalik aja. Makan udah disuapin, cebok udah dicebokin, dilapin. Lalu pagi-pagi dikeluarin, didorong, dijemur, keluar kamar sama anaknya. Bener dimasukin lagi jam 9. Pernah tuh anaknya lupa ngangkat. Dari pagi dia jemur, dia keluarin, lupa dia main HP, dia main game. Kata bapak lupa ngangkat. Akhirnya bapaknya angus kering. Ada yang udah pengen banget mati Bang, agak mati. Ada orang yang pengen buat kita sumpahin tuh dia agak mau mati, mati. Ada ngomong, saya heran ya sama ibu-ibu pengajian, kok demen banget sama pengajian. Ada yang ngomong begitu, kita pengen banget dia mati, agak mati. Ya kan ada. Kenapa? Karena dalam diri kita, hidup kita macam-macam kan manusia. Dalam pergaulan teman sahabat, ada yang ketika kita kumpul teman nih Bang, kalau kita kumpul teman, ada yang kalau kumpul nih kita rindu, ya Allah enaknya kalau ada si Anu datang kita kongkok. Tapi ada teman yang kita lagi ngomong enak-enak kongkok, dia nyampe apa? Ya dia nyampe. Ya dia nyampe lagi. Udah urusan. Kenapa ada yang model-model? Maka kita kepengen semuanya, pengen apa sih, nyari bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa innal khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Ini kita momentum bulan baru, tahun baru, ada rasa syukur, buktiin dengan ibadah dan taqarrub dengan bertafakur, introspeksi bahwa kita semua pasti bakal nyusul mereka yang udah berpindah dari dunia ke alam barzakh. Tidak lain adalah salah satunya apa? Salah satunya ayo sama-sama kita kepengen Bang memberikan sebagian harta kita, rezeki kita buat membangun Masjid Nurul Huda. Rasulullah SAW menyatakan, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya akan terus ngikut amalan kebaikan-kebaikan seorang mukmin setelah dia meninggal dunia. Di antaranya Rasul bilang, ilman nasyarah, ilmu yang senantiasa diamalkan buat orang banyak. Yang kedua, kata Rasul, awwaladan sholihan tarkahu, dia meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang soleh. Dan yang ketiga kata Rasul, salah satunya amalan kebaikan nyusul terus setelah kita meninggal dunia, yaitu man bana masjidan. Insya Allah dengan dia membangun masjid dengan niat kumpul sedikit demi sedikit, Masjid Nurul Huda insya Allah menjadi masjid yang terbaik. Alhamdulillah. Karena bangun masjid bukan hanya dengan simsalabim ablah kedablah ubah nyampe, enggak. Tapi dengan apa? Usaha dan ikhtiar kita dibarengi dengan doa. Ada pemangku kejabatan, ada yang memegang kekuasaan, ada pemerintah kita, aparat kita, insya Allah. Kenapa? Karena anggaran yang ada di desa, yang ada di kota, yang ada di kelurahan, di kecamatan, ada anggaran pembangunan itu. Maka
tahu anggaran. Jangankan kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Masya Allah Pak, luar biasa. Kalau kita ngambil dana dari Kabupaten Bekasi, saya orang Kabupaten Bekasi, hampir itu 10.000 pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan yang ada di Bekasi. Apa yang terjadi? Ternyata diteliti setiap tahunnya dana dari CSR itu hampir 10 triliun dari perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kenapa? Rakyat masih susah, betul Bang? Dibikin program ruti lahu, rumah tinggal layak huni 25 juta, potong sunat, potong sunat, potong sunat, potong, akhirnya dapat sekian, akhirnya tuh rumah mangkrak jadi gagal. Bener kagak? Bener kan? Ini yang terjadi. Dan kita kepengen ada transparansi semuanya. 10 triliun dana itu kemana dana CSR buat kita? Bahkan bikin proyek yang kagak-kagak, bikin proyek bikin WC hampir 250 juta. WC doang, WC. Nih dengerin ya, kita live streaming nih. Oh iya, Masya Allah. Apalagi bicara Indonesia, negara besar kaya dan besar, 17.000 pulau. Belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Kebang. Kalau dua nambah banyakan lagi tuh. Gua kalau kaya, laut kita paling kaya Indonesia. Pasir laut kita bisa ngurus Singapura. Ikan laut kita paling banyak Bang, Masya Allah. Yang namanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia nyolong pakai kapal pabrik. Turun kapal ke laut, disedot tuh ikan, keluar tuh ikan udah di kaleng. Jadi sarden. Dan kita bisa neger, malah kita ke Jepang. Itu namanya kapal pabrik. Banyak ikan kita, paling banyak ikan kita. Saya punya teman orang Madura, nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap Bang sama polisi Malaysia. Ditanya, sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemana? Tuh jawabannya. Saking banyaknya ikan kita. Luar biasa Indonesia kaya dan besar. Minyaknya bawahnya ada minyak tanahnya, minyak ada nikel, uranium, ada lagi emas, ada timah, macam-macam. Atasnya kelapa sawit, luar biasa. Indonesia kaya, Bekasi kaya. Kenapa rakyatnya miskin? Ayo dah, satu salah urus. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum kayak pisau. Pisau kan tajamnya ke bawah, Pak. Ketumpul ke atas, tumpul ke bawah, tajam pisau. Bila rakyat kecil berbuat salah, buru-buru ditegak itu hukum. Giliran dia yang pada ngambilin makanin duit, merakyat, kalau korupsi itu koruptor, semuanya pematian, nggak diapa-apain. Bener kan? Kita pengen ada perubahan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini salah satu jargon yang saya ungkapin, bahwa kita pengen adil semua dalam segi sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama Bekasi dan kota. Jadi ini bukan kampanye, karena ini boleh kampanye, karena kampanye tidak boleh, larangan kampanye menurut Panwas. Pertama, berkampanye di tempat ibadah itu enggak boleh. Yang kedua, kampanye di tempat instansi pemerintah, enggak boleh. Ini tempat ibadah, masjid, jadi enggak boleh kampanye, enggak boleh kampanye. Kita kepengen pokoknya ntar 2024 sesuai amanah dari Bapak Camat kita beda boleh, marahan jangan. Benar Pak Camat? Beda boleh, marahan jangan. Lu milih siapa besok? Kusi milih yang mana? Apa-apa kusi milih dia gua. Ya udah, lu lewat sono, gua lewat sini. Nanti kita ketemu di sono. Cakap begitu Bang. Biarin nggak ngapa-ngapa. Yang penting bangsa negara kita aman, kondusif, pemilu kita insya Allah. Pokoknya intinya negara Indonesia agar sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera. Kita kepengen agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera. Bersingkat itu, insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat kesejahteraan semua itu. Ya mudah-mudahan, enggak nyebut nama kan saya. Oke guys, lu yang pada nyebut. Dan ini saja, ya insya Allah kita orang-orang yang tergolong menjadi orang-orang
dirindukan surganya Allah, dan insya Allah kita orang-orang yang beruntung, jadi orang yang melaksanakan hijrah, jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Insya Allah kita semua tergolong orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Itu aja pesan singkat, karena memang udah di WA barusan dari sekjen kita, dah habis ngatujung nggak boleh karena takutnya seluruh kerupuknya udah, itu kata beliau. Dan juga masih ada kegiatan, kita akan meletakkan batu pertama di sana, nanti akan disaksikan oleh Bapak Camat dan Bapak Lurah kita. Insya Allah dengan hadirnya kita mulai dari MS3G, mulai subuh ini yang kita baca semuanya ini merupakan wasilah untuk memberikan kemudahan kelancaran pembangunan Masjid Jami Nurul Huda. Insya Allah selesai cepat. Insya Allah anggaran 1,2 ada tambahan lagi, pasti akan membengkak itu anggaran. RAB-nya silakan dirancang, dikasih ke saya, dan saya sampai ke camat. Insya Allah Pak Camat akan memberikan sedikit dari instansi lain, dari pribadi lain. Pokoknya palak-palakin aja, nggak ngapa-ngapa. Iya, orang malakin karena diajarin cuma 2 dulu saya di sekolahan, yaitu ilmu palak sama ilmu mantek. Jadi makanya kalau ada pemerintahnya camat, lurah, kalau semua saya palak-palakin, itu ilmu palak saya palak-palakin buat pembangunan umat insya Allah. Dan juga kita pakai ilmu mantek, kita pantek aja dia, jangan kemana-mana. Dan itu aja insya Allah. Mudah-mudahan kita doain Pak Camat, Pak Lurah sehat, panjang umur, berkah. Insya Allah diprioritasin untuk pembangunan Masjid Nurul Huda, karena proposal udah ditutup ya guru deh. Alhamdulillah, apalagi udah itu aja. Barangkali jadi Pak Camat pun yang kena. Dan mudah-mudahan insya Allah semua yang dengar, para netizen, para penonton yang udah like, share, subscribe ya hari ini channel YouTube dari FS3G yang udah di streamingin ini, insya Allah. Ayo silakan untuk donasi bantuan buat Masjid Nurul Huda ya, tertera di rekening di bawah ini. Ya tuh lihat aja, baca ya. Udah ada kelihatan belum ya? Belum ya. Jadi ini ada saya. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya Allah berikan kelancaran, kemudahan. Doain FS3G terus akan semangat, kompak, dan selalu solid dan menghadapi milad FS3G yang ke-28 ini ya, 28 insya Allah. Besok akan hadir semuanya ulama dan habaib se-Jabodetabek akan kumpul semua. Kita kumpulin aja ulama sama habaib. Kita mau pulang, kita bingung panitia mah. Ya girang sebenarnya datang, bingung panitia, bingung aja mas jadi bagaimana dia pada kumpul. Girang pulang puyeng malah dia. Nah ini aja barangkali yang saya sampaikan. Kita baca Fatihah terakhir, doa buat kita semua senantiasa Allah panjangkan umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita, para habaib kita, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua, dan insya Allah semua mendapatkan keselamatan di dunia dan selamat di akhirat. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.